Saya mematikan, sorry, dari tadi saya ngomong sendiri. Ya, saya agak ragu-ragu untuk melanjutkan, tapi kayaknya kita coba saja seapa bisa dapatnya. Saya share lagi. Oke ya, sekarang kita akan lihat tentang induksi struktural. Jadi tadi kita sudah lihat contohnya bagaimana himpunan yang didefinisikan secara rekursif, gitu ya. Nah, jadi kalau kemudian kita ingin membuktikan suatu hasil yang terkait dengan himpunan atau suatu sifat, gitu ya. Kalau kita ingin membuktikan suatu sifat yang terkait dengan suatu himpunan yang didefinisikan secara rekursif, gitu ya, maka kita bisa melakukan apa yang disebut dengan induksi struktural, ya. Jadi memanfaatkan rekursif yang dipakai untuk membangun himpunan tersebut, gitu ya. Oke, jadi seperti induksi tentu ya, jadi ada basis, ada langkah induktif gitu ya, tapi kita memanfaatkan hubungan rekursif yang dipakai untuk membangun himpunan tersebut. Ya. Jadi sekali lagi ini kita mau membuktikan sifat yang berkaitan dengan himpunan yang didefinisikan secara rekursif. Oke, jadi langkah basisnya apa? Oke, jadi menunjukkan bahwa hasil yang akan ditunjukkan atau sifat yang akan ditunjukkan ini berlaku untuk semua anggota awal. Ya, itu langkah basisnya. Oke. Nah, kemudian langkah rekursifnya atau ya jadi menyebutnya langkah rekursif atau induktif gitu ya, adalah menunjukkan bahwa jika hasil yang atau sifat yang akan dibuktikan berlaku untuk anggota-anggota yang digunakan untuk membangun anggota baru gitu ya, maka hasil tersebut atau sifat tersebut juga berlaku untuk semua anggota yang baru ya. Jadi kan rekursif membangun satu anggota dengan memanfaatkan anggota sebelumnya gitu ya. Jadi ini cara membuktikan atau cara bekerja dengan induksi struktural ya. Jadi sekali lagi dipakai untuk membuktikan sifat yang berlaku pada himpunan yang didefinisikan secara rekursif begitu ya. Jadi kita manfaatkan rekursifnya itu ya untuk membuktikan sifat. Oke, coba kita lihat contohnya di sini. Ya, mudah-mudahan terlihat bagaimana induksi induksi struktural yang kita lakukan. Ya, jadi di sini kita punya sigma bintang ya, himpunan string atas alfabet sigma ya. Kita lihat tadi contohnya seperti apa ya. Jadi bisa saja contohnya bayangkan kita punya alfabet yang biasa gitu ya, dari A sampai A sampai Z gitu ya. Nah, kemudian dengan melakukan penggabungan dari alfabet ini kita bisa membangun himpunan kata-kata begitu ya. Jadi alfabet sigmanya adalah A sampai dengan Z itu ya, A, B, C sampai dengan Z. Kemudian sigma bintangnya adalah himpunan kata-kata yang bisa kita bentuk dari alfabet gitu ya. Bayangkan seperti itu. Oke ya, jadi bagaimana ini dibentuk gitu ya. Jadi langkah basisnya di sini rekursifnya gitu ya, untuk mendefinisikan rekursif. Kita punya lambda anggota X bintang. Kok X bintang? Apa nih? Sigma bintang. Sigma bintang ya. Nah, lambda di sini adalah definisinya string kosong gitu ya. Jadi kayak himpunan kosongnya ya, yang tidak yang nggak punya sebentar saya yang tidak memuat simbol apapun gitu ya, himpunan kosongnya atau ya string kosong begitu ya. Nah, ini kemudian langkah rekursifnya adalah kalau kita punya W anggota dari sigma bintang ya, dan X ini anggota dari sigma ya. Jadi ingat sigmanya itu alfabetnya ya, pembangunnya begitu ya. Maka WX ini juga anggota sigma bintang. Jadi kita bisa membangun sigma bintang dengan cara menggunakan anggota yang sudah ada sebelumnya, kemudian ditambah dengan alfabet ini, gitu ya. Itu cara melakukan kursinya, ya. Nah ini contohnya di sini Bu Rino pakai yang lebih sederhana, gitu ya. Jadi pembangunnya adalah 01 begitu ya. Ini sigma awalnya, ya.
Maka di sini kalau kita lakukan langkah rekursif ini bagaimana kita bisa membangun sigma bintang. Jadi lambda ini adalah yang kosongnya begitu ya, yang kosongnya anggota string kosong begitu ya. Oke, jadi kemudian 0 dan 1 ini dibentuk dari langkah yang pertama gitu ya. Oke, karena jadi kita punya himpunan kosong gitu ya, string kosong, kemudian digabung dengan 0, kita punya 0 gitu ya, masuk ke dalam sigma bintang. Kemudian himpunan kosong atau string kosong digabung dengan 1, kita dapat 1 di dalam di dalam sigma bintang ya. Oke, jadi 0 dan 1 sekarang sudah ada dalam sigma bintang ya. Yang berikutnya apa? Nah, dari sini dari 01 ini maka kita bisa membangun anggota baru dalam sigma bintang gitu ya. 0 sebagai anggota sigma bintang ditambah dengan 0 sebagai anggota sigma menghasilkan 00 ya. Nanti 0 sebagai anggota sigma bintang ditambah dengan 1 anggota sigma menghasilkan 01 dan seterusnya gitu ya. Oke, jadi dari sini kita akan dapat rekursi pertama menghasilkan 01, rekursi kedua menghasilkan ini yang string yang terdiri dari dua digit begitu ya. Nanti yang ketiga, rekursi ketiga akan menghasilkan string yang terdiri dari 3 digit. Ya, begitu cara mendefinisikan himpunan string ini. Ya, jadi di alfabetnya tentu sekali lagi bisa apa saja gitu ya. Jadi bisa tadi A, B, C sampai Z gitu ya. Ini contoh yang sederhana kalau menggunakan alfabetnya 01 saja. Ya, jadi dengan demikian nanti kita punya yang disebut dengan sigma bintang ini anggota barisan isinya adalah string biner gitu ya, string binernya. Jadi bagaimana mendefinisikan string biner dengan menggunakan langkah rekursif ini. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, tadi jadi lambda itu si string kosongnya itu dibutuhkan untuk menarik dulu pertama gitu ya. Untuk membuat 0 dan 1 jadi masuk ke dalam string bintang gitu ya. Kok string bintang ke dalam sigma bintang. Oke, nggak ada pertanyaan ini. Sunyi senyap. Oke, nah ini ya, jadi ini untuk mendapatkan sense lagi ya. Jadi sekali lagi alfabetnya bayangkan seperti itu ya. Jadi kalau pembangunnya adalah 01 begitu ya, ya kita dapat alfabetnya berupa barisan biner gitu ya, string biner. Tapi kalau alfabetnya adalah A, B, C sampai dengan Z begitu maka ya himpunan stringnya adalah himpunan kata-kata yang bisa kita bentuk. Ya. Nah ini dari sini kita punya yang disebut dengan konkatenasi gitu ya. Ini Oke, langkah basisnya adalah jadi kalau W anggota sigma bintang ini yang lebih besar anggotanya, maka W kali lambda ini karena ini kosong gitu ya, sama dengan W ya. Jadi ini operasinya demikian ya. Penggabungannya gitu lambda kali W kali lambda ini sama dengan W karena lambdanya string kosong. Ya, ini basisnya. Kemudian rekursifnya untuk langkah konkatenasi ini, kalau saya punya W1 di sigma bintang dan W2 juga di sigma bintang, gitu ya. Kemudian X-nya di sigma, jadi ini pembangun, gitu ya. Maka kita bisa mendefinisikan penggabungan ini demikian. Jadi W1 gabung W1X, begitu ya, adalah sama dengan W1 gabung W2 kemudian X gitu ya. Jadi berlaku sifat apa ini? Asosiatif atau apa? Distributif ya. Ya, ini jadi cara kita menggabungkannya untuk memperkaya sigma bintangnya ya.
Jadi ya contohnya ini kalau pakai alfabet A sampai Z gitu ya. Kalau W1-nya meng gitu ya, kemudian W2-nya apa, maka W1 W2 ya seperti menggabungkan ini ya. Jadi mengapa gitu ya. Ini kalian masih ada di kelas ini? Kok sunyi sekali, saya merasa kayak ngomong sendiri nih. Masih, Bu. Masih, Bu. Oke, sebentar ini waktu kita. Oke. Oke. Saya kira saya akan berhenti di sini aja deh. Ini soalnya nanti. Oke, barangkali ya. Ya, saya berhenti di sini karena ini untuk apa namanya? Oke, atau barangkali supaya ada bayangan gitu ya. Nanti hari Rabu kita selesaikan. Jadi kita tadi sudah tahu bagaimana cara membuktikan atau cara membangun apa namanya himpunan string tadi ya atas suatu alfabet gitu ya. Alfabetnya tadi pembangunnya ya. Bagaimana cara kita melakukannya secara rekursif begitu ya. Nah, kemudian di sini ada sifat yang mau kita tunjukkan yang terkait dengan panjang string gitu ya. Nah, panjang string W ya atau LW gitu ya itu didefinisikan rekursif demikian bahwa L dari gamma dari lambda ini 0 ya. Ini kan string kosong ya. Jadi panjangnya 0 ya. Kemudian L dari WX adalah LW ditambah 1 jika W-nya anggota dari X apa namanya X jika W-nya anggota dari sigma bintang, saya dari tadi salah terus ngomongnya, dan X-nya anggota dari sigma ya. Jadi ingat yang sigma itu yang pembangunnya ya. Oke. Jadi ini cara mendefinisikan panjang string ya secara rekursif gitu ya. Nah, kemudian yang kita mau tunjukkan adalah bagaimana apa namanya bahwa kalau saya punya string XY begitu ya, tadi kan digabung gitu caranya, maka panjang string XY ini adalah panjang string X ditambah panjang string Y. Ya. Kita mau membuktikan sifat ini menggunakan induksi struktural. Jadi kita akan manfaatkan bagaimana himpunan tadi dibangun secara rekursif gitu ya. Oke, ini agak apa sih tricky begitu ya. Jadi saya kira saya berhenti saja di sini supaya tidak tanggung. Ya. Ya, saya kira ini nanti hari Rabu, tuh saya sudah memberi ruang yang cukup panjang. Kita perlu apa sih sedikit lagi diinduksi. Ini induksi apa namanya yang diperluas. Saya kira kemudian sudah bisa masuk ke bab yang berikutnya ya. Saya kira Rabu saya sudah akan masuk juga ke bab tentang counting ya. Oke, karena ini tidak akan menghabiskan 2 jam untuk membicarakan sisanya. Sekarang tanggung gitu ya. Oke, begitu ya. Coba kalian apa namanya cermati lagi, begitu ya tentang apa namanya ini bagaimana membangun himpunan secara induktif, ya secara rekursif gitu ya. Nah, nanti kemudian kita akan manfaatkan untuk membuktikan sifat dari himpunan tadi, ya, himpunan yang dibangun secara rekursif. Oke, ada pertanyaan? Kalau enggak kita bonus lah hari ini kita selesai lebih cepat. Dari saya tidak, Bu. Ya, saya nggak bisa dengar. Bisa diulang? Halo, halo. Saya tidak ada pertanyaan, Bu. Oh, tidak ada pertanyaan. Suaramu agak betul. Kamu mau bilang begitu? Oke, Iya, sebentar. ada pertanyaan. Sebentar, saya harus mengubah dulu ininya. Mengubah dulu. Sebentar, ini saya mau mematikan.